Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. 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 Oke, baik. Di sini kita akan membicarakan tentang apa sih itu perundungan, dampaknya, dan lainnya. Dan kita di sini sudah ada pemateri kita yaitu Zaskia Anifah Rahma. Halo Zaskia. Halo, saya pemateri. Lalu juga kita ada narasumber yang dari tadi sedang menunggu-nunggu. Ya, ada Hai. Rasya Aditya Pratama. Halo. Oke, baik. Kita langsung saja ya ke materi Zaskia Anifah Rahma. Dipersilakan Zaskia. Oke, jadi kita kan membahas tentang perundungan. Kira-kira apa sih perundungan itu? Jadi perundungan itu adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Nah, perundungan ini juga membuat seseorang terkadang dia merasa nggak nyaman, terus sakit hati. Terus ada tekanan balik yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Terjadi atau dianggapnya perundungan pada seseorang itu jika orang itu merasa tidak nyaman atau sakit hati atas perbuatan orang lain itu kepada dia. Nah, perundungan ini banyak bentuknya. Yang pertama ada verbal. Contohnya membentak, berteriak, memaki, bergosip dan menghina, meledek, mencela, dan mempermalukan orang. Yang kedua ada secara fisik, dia mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan kekerasan lainnya. Yang ketiga ada secara sosial, itu dia mengucilkan, membeda-bedakan, mencueki, dan lain sebagainya. Ada juga di dunia maya, untuk bahasa Inggrisnya itu namanya cyberbullying. Itu paling sering banget ada di medsos, terutama Instagram, TikTok, atau mungkin media sosial lainnya. Itu biasanya memprolog di media sosial, mengirimkan pesan teror, menyebarkan kabar bohong, mengubah foto menjadi tidak semestinya, dan membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang. Nah, kalau untuk dampak, itu banyak sekali dampaknya. Perundungan ini kan termasuk ke dalam kegiatan yang merusak mental orang. Jadi perundungan ini dapat menimbulkan dampak yang benar-benar sangat luas dan jangka panjang bagi korbannya. Dampak secara langsungnya itu adanya rendah rasa percaya diri, terus orang yang terus-menerus diejek ataupun yang dihina, dia bakal menganggap ejekan tersebut sebagai kebenaran, sehingga membuat dia merasa insecure. Tuh. Terus korban yang sering dibully juga umumnya biasanya merasa marah, sedih, tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan terisolasi dari lingkungan. Biasanya untuk menyamankan hati mereka, biasanya mereka self harm atau merusak diri mereka sendiri, melukai diri sendiri, dan lain-lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke Zaskia, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Wah, sangat jelas sekali ya. Iya. Oke, sekarang kita nih berlanjut ke narasumber kita nih. Kita mau bertanya-tanya sedikit. Siap? Siap. Teman kita Rasya. Menurut Rasya nih, apa sih itu perundungan? Jadi menurut saya itu perundungan itu adalah jika ada satu orang atau kelompok yang lebih lemah, yang diejek ataupun bahasa lainnya dibully oleh satu orang atau kelompok yang merasa lebih kuat daripada lainnya. Itu definisi perundungan menurut saya. Baik, apakah di sekolah Rasya sendiri nih ada perundungan? Pembulian? Alhamdulillah, tentunya di sekolah saya tidak ada perundungan. Nah, Oke, cara sekolah saya untuk memperhenti atau meniadakan perundungan atau bully, yaitu yang pertama dengan membuat seperti organisasi, yaitu agen perubahan. Jadi, agen perubahan berfungsi untuk mengedukasi atau menasihati korban ataupun bullying atau perundung, dan juga agen ini berfungsi untuk mengedukasi agar kita tidak melakukan perundungan. Yang kedua, pihak sekolah melakukan banyak sekali peraturan
dalam untuk memberhentikan perundungan dan bully ini. Salah satunya kalau ada kasus bully yang sampai merusak mental seorang sampai stres atau depresi, maka pihak sekolah tentu saja tidak diam. Dia menindaklanjuti itu dengan memberi surat peringatan atau bahkan mengeluarkan orang tersebut. Baik, kalau dari sudut pandang Rasya sendiri nih, kalau misalnya Rasya melihat perundungan, apa sih yang Rasya lakukan? Tentunya yang pertama saya akan langsung men-stop atau langsung melerai Melaporkan. jikalau bully tersebut dilakukan dengan cara seperti memukul ataupun bully tersebut atau perundung tersebut dilakukan secara omongan. Nah, maka itu Rancia langsung menasihati orang yang merundung dan juga mempertanyakan apa sih inti masalah tersebut. Jikalau si perundung itu sudah kelewatan, maka dia akan langsung memberitahu ke orang yang lebih tua, seperti orang tua ataupun guru. Oke, Rasya. Terima kasih atas penjelasannya, atas jawabannya. Yang sangat singkat, padat, dan jelas. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan di sini. Ya, seperti inilah kita tidak bisa tatap muka karena masih terdapatnya pandemi virus corona yang menyebabkan kita belajar di rumah. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.